Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Kubik di Kubikun. Dan hari ini adalah hari keempat. Dan tujuan gue adalah breeding, cuy. Jadi di video hari ini gue pengen mencoba breeding, which is udah ada di sebelah sana breedingan ya. Nah, jadi sebelum gue breeding, ya kita tuh ternyata breeding tuh ada semacam seperti rumus. Jadi kita nggak bisa asal breeding pal A dan pal B itu menjadi pal Y misal. Itu bisa sih, cuma maksudnya kan di setiap pal itu ada yang namanya, kita cek, itu kayak nih, salah, nih passive skill. Nah, gimana caranya biar passive skill yang kita pengen itu turun ke anaknya, dan itu ada caranya. Ya caranya tinggal tinggal breeding pal yang ada pasif yang kita mau sama pal yang lain, dan itu pasifnya bakal turun ke anaknya gitu. Ya gitu sih. Oke, sekarang di sini gue ada dua tujuan. Yang pertama itu lo gue pengen breeding sampai bisa ngasilin telurnya Jormuntide dan juga Jormuntide Ignis. Kalau bisa sama pal-pal yang lainnya sih, kayak mungkin kalau bisa ya Anubis ke Jetragon ke siapa tuh yang Adralon nah. Ya pokoknya Adralon itulah pokoknya. Oke, jadi di sini gue udah catat beberapa ya yang bakal pertama kita apa namanya, breedingin. Itu adalah ada pala di sini berikutnya. Yang pertama, dari pertama banget itu adalah Warsek dan Dictos. Jadi Warsek dan Dictos itu jadi apa? Warsek dan Dictos itu jadi Warsek Terra. Nah, kalau kalian nggak tahu Warsek Terra yang mana, Warsek Terra tuh yang ini. Mana ya? Kayaknya nggak ada di sini, tapi di second base gua deh. Iya. Oke, sebelum gua nyoba breeding, gua mau nyoba sedikit explore base gua dulu nih, karena ada perubahan dari base gua ya. Itu yang pertama tentu breeding farm, dan ada high quality hot spring, ada dua bed yang besar nih. Dan yang tadinya nih kalau kalian lihat ini kan wah numpuk banget sama workbench lainnya, sekarang udah nggak ada karena gue lihatnya di base pertama itu gue jadiin farm. Dan ini kalau kalian penasaran ini apa, ini untuk menaiki bintang nih, kayak ini bintangnya. Dan itu perlu banyak pal yang sama, jenis yang sama gitu. Kayak kalian pengen naikin Katifa kalian, ya kalian harus punya banyak Katifa. Jadi untuk ke bintang 3 itu butuh 12 Katifa. Dan gue juga udah kemarin gue nggak ngabin konten ya. Itu jadi gue main dan gue nangkap beberapa Pokemon banyak banget, seperti yang ini X Dir Terra, ekstra kali Terra ya, yang Terra ini. Yang Terra lalu gue nangkap ini juga. Nggak, ini kalau Ragna Hawk. Ini gue baru breeding kemarin. Ya. Dan increase to movement speed 20%. Nah, ininya dari mana nih? Gue dapat pasif skillnya itu dari mana? Itu dari emak dan ibunya. Dari emak dan ibunya gimana ceritanya? Emak bapaknya, ya. Jadi misalnya si emaknya punya runner, bapaknya punya diet lover. Kalau digabungin, anaknya bakal dapat dua-duanya. Tapi gak selalu dapat. Tapi bakal dapat dari salah satu pasif emaknya atau bapaknya gitu. Jadi nggak bakal dapat dua-duanya, tapi dapat salah satunya gitu. Dan gue juga kemarin gue nangkap bigert yang which is ini bagus untuk range ya, honey madu. Gue nangkap bigret ya, jadi gue nangkap apa tuh, Ragnarok, Biger, dan gue nangkap ini juga Galek Claw. Banyak sih kayak ini Lavender, nih Livan, Elgrove, banyak. Dan ini Blaze Hollock. Nah, Blaze Hollock ini kalau nggak salah tuh dia breedingan dari Blaze Hall sama
kalau tidak salah apa ya namanya ya, pal ya, bentar. Palnya itu nih, Velbat. Ya, Velbat. Jadi Velbat sama Blaze Hole itu jadi Blaze Hole. Oke, keren cuy. Gue ada 2. Nah, sekarang karena gue udah punya Warsektera, kita bakal breeding Warsektera dengan Relasaurus. Relasaurus adalah yang ini, oke. Jadi Warsektera sama Relasaurus. Ini dia. Tapi pasif skillnya gue gak ada yang bagus lagi. Nyari dulu kali ya. Jujur mager. Oke, bentar. Berarti yaudah. Jadi kita bakal breedingin Warsektera dan juga Relasaurus. Itu akan menjadi Frostplume. Oke. Oke. Ini kita bawa dulu ya Warsektera di sini. Kita ganti Cikipi. Terus Relasaurus. Ini gua ada. Luton sama Slickstroke ini apa sih? Luton Hunger Tigres 10%. Performance Speed on Water. Frostplume on Water. Oh ini apa? Performance Speed on Water. Udah. Attack 20%. Wah ini jelek banget. Sumpah. Ya udah main ini aja dah. Nah, gimana caranya biar kita keren? Adalah caranya itu pakai ini. Ini itu namanya monitoring stand. Jadi kalian bisa customize ya. Kayak pal kalian tuh mau bekerja yang bagian mana aja ya, khusus ya, kerja khusus gitu. Jadi kalau misalnya kayak painting, ya udah painting gue maunya lu watering saja, ya udah watering aja sama es nih, pendingin gitu. Jadi bisa kalian atur di sini. Jadi yang kalian apa gini namanya, yang kalian silang itu bakal nggak dikerjain sama pala. Kayak ini besol gua silang itu yang nebang pohon, dia nggak bakal nebang pohon, dia cuman api sama attack. Oke, kita coba dulu ke range di sini, breeding farm sorry. Warsektera, dia cowok dan dia pas banget. Nah setelah itu dia akan ke sini bersama Relasaurus. Dia akan menghasilkan telur. Dan gimana cara menghasilkan telur ya? Itu butuh yang namanya kue. Nah, tadi gua kemarin udah buat beberapa kue cake. Yang cake biasa. Ternyata itu biasa aja ya. Jauh lebih bagus lu mending bikin vegetable cake. Dan caranya gampang. Kenapa orang-orang banyak banget yang pakai vegetable cake? Karena kalau kita pakai vegetable cake ini, itulah pokoknya cake yang ini, vegetable cake, setiap kali make itu bakal ngasilin 2 telur gitu. Dibandingin cake itu cuma ngasilin 1 telur doang, ini pakai vegetable cake 2 ngasilin. 2 cuy. Dan oh ya satu lagi, gua kan punya yang namanya Green Tale. Green Tale itu pasif skillnya itu kalau kita pick up X bakal dapat 50% itu extra X gitu. Mana Green Tale? Ini dia. Jadi kalau misalnya kita kesini mungkin kita buka dulu kali ya. While in party, picking up a pal egg has 50% chance receiving 1 extra. Jadi kita dapat 50% chance buat dapetin extra, 1 extra gitu. Jadi kayaknya kita dapetin ini dulu deh, saddle-nya dah. Ya nggak sih? Mana saddle di sini? Nggak ada. Belum gue buka ya. Nah. Green Tale. Ini dah. Oh gampang. Ya udah. Mungkin harus pakai kali ya, gue nggak tahu sih sebenarnya. Soalnya waktu itu soalnya kemarin gue coba Green Tale di party gue, pas gue ambil egg-nya itu nggak dapat aja ekstranya, nggak dapat. Jadi gue bingung nih, kayak hanya ini Green Tale gue ngecuekin gue bagaimana. Kayaknya harus dibuka dulu pasif skillnya baru bisa cuy. Itu pasif skillnya saddle dibuka dulu, dipakai dulu baru bisa cuy. Dan gue ada ini juga nih. Benar. Masih visible kan dibahas mas. Nice banget. Nah, nanti kalau telurnya udah jadi, ini kalian pindahin ke sini ya.
inkubator egg. Kita bikin 2 dah. Nih kalian bisa buka itu di level berapa ya? Nih, level 10 yang ini action teknologi, ya, egg inkubator. Jadi gua kayaknya bakal buat lagi. Kita buatnya di tempat di sini. Set. Alifah, bantu saya. Iya, jadi pokoknya kalau kalian mau buat breeding terus udah ada nih egg-nya ini, itu kalian gue saranin kalian emang pakai yang namanya gerinta deh, karena nambahin 50% chance buat dapetin extra egg gitu. Karena gerinta gue ganti cilet, kamu kalau aku ganti dulu ya. Oke, jadi gini. Bener. Ternyata memang bener, harus dibuka dulu pasif ya. Harus dibuka dulu saya adalah sialan lu. Can be right. While party making a egg has 15% of the saving one extra. Nah, ini baru bisa cuy. Jadi ini sebenarnya nggak perlu summon ya. Oh iya, gerintalnya gede ya. Sebenarnya lo nggak perlu. Udah. Sebenarnya lo nggak perlu respon ya. Kan katanya di while in party. Lagi di party ya. Lagi di party. Jadi kita tungguin aja ini. Oh ya, selagi kita nungguin kita coba ke base kedua gue dulu ya. Gue mau kenalin base kedua gue. Untuk base kedua gue itu sebenarnya buat farm ore doang. Ya. Anjing ada raid kah? Iya dong. Oh nggak, supaya drop. Nah supaya drop apa itu supaya drop sebenarnya bagus cuy. Jadi ada chest. Itu isi itu. Kita ambil aja. Jadi supply drop itu apa? Supply drop tuh chest ya, chest yang jatuh dari langit. Itu isinya lumayan bagus. Jadi ini kita lawannya kan. 20 nih. Sebenarnya kita nggak perlu lawan, kita lewat ke belakang tanpa dia sadari. Kita buka chest yang nggak kayak ketahuan. Help me. Nah, ini lumayan kita ambil ini. Oke. Tadi ada sekali. Right. Oke, ini adalah base kedua gua. Jadi base kedua gua itu untuk farming ore. Emang bisa gini ya? Oh nggak ada yang. Oke. Gua kira lu breakdance aja di hot spring. Nah seperti ini gua ada warsek juga ya. Warsek yang biasa bukan yang tera. Itu buat transporting logging kayu, itu bagus juga. Sini ada stone, ada logging site, dan ada coal. Ya, gue sangat butuh coal sih sekarang. Dan gue juga udah beberapa upgrade tools gue. Yang pertama ini, heat resistant pal metal armor, nice banget kan. Gue udah bikin head juga, panahnya gue ganti ya. Yang tadinya crossbow atau chest kayaknya, itu jadi compound bow. Dan gue udah bikin yang namanya ultra spear juga, jadi siap buat nangkap Pokemon yang belum gue tangkap ya kan. Cuman weaponnya masih sama begini aja. Oke. Sepertinya udah ya. Dan ya tuh, yang seperti gue bilang sebelumnya, kalau kalian pakai yang namanya festival cake, itu bakal ngasilin 2 telur. Tapi gue nggak tahu ya berapa kepakainya gitu festival cake. Kalau ini kan 12, karena itu telur 2 gitu, jadi kepake 2 kayaknya ya. Jadi kalian ambil ini, tuh kan lihat ada frozen egg 3. Itu karena apa? Karena gue pakai grintale ya. Jadi yang tadinya cuman telurnya 2 doang, gue ambil itu jadi 3. Karena apa? Karena pasifnya grintale gitu guys. Sabar supaya kamu nggak bikin lagi, kamu sabar dulu, aku matiin dulu. Oke, jadi Warsek Terra sama kamu ngapain deh? Oh itu ya udah. Warsek Terra sama Relosaurus itu jadi Frostbloom. Oke. Boom. Dan ya Frostbloom has born runner. Emang gue punya runner ya? Kan? Sama aja nih.
pasif skillnya sama-sama gitu itu doang. Halah turun menurun dari bapak dan ibunya. Oh nggak, ini beda. Nah mungkin kalian ada yang bingung. Nah ini ada tips and trick ya. Tadi kan kalau lu lihat tadi, gua sekali ya taruh egg di inkubator itu bisa langsung durasi bisa langsung jadi. Itu gimana caranya? Ada caranya. Oke, tadi gue bilang kan gimana caranya biar inkubator egg itu cepet ya. Jadi itu kan gue taruh langsung jadi. Itu ada caranya. Itu kalian ke wall setting ya, terus kalian ke bawah aja sampai ketemu yang namanya nih, time hour to incubate massive egg. Nah, itu kalian nolin aja kalau mau cepet banget ya. Tapi kalau ada rasa sedikit challenge-nya ya boleh ke 1 jam. Jadi semakin gede angkanya itu akan semakin lama menetes ya. Ya, netes ya. Menetas. Kalau semakin kecil itu semakin cepat. Ya, jadi gua nolin. Karena kalau 1 jam atau 2 jam itu makan waktu banget. Jadi gua nolin. Oke, kita balik lagi di sini karena tadi gua udah buat yang namanya adalah Warsectera dan Relaxaurus menjadi Frostbloom ya kan. Kita lihat dulu Frostbloomnya. Gimana kamu Frostbloom? Yang pertama kamu ada stick stroke on water, defense, smith, anggar. Ini oke lah. Dan ini kamu sama aja nih. Increase the value of item when sold by mantap itu. Warp speed 50%. Anjir, outtake. Berarti ini bagus buat ini doang sih. Oke. Apa namanya? Attack buat tarung ya. Karena warp speed 50% anjir minusnya. Apa coba? Tapi attack-nya 30% nambah. Nice banget. Jadi, nah sekarang kita berikan itulah Unifold dan Frostbloom menjadi Unifold stick. Oke. Apakah gua punya yang namanya Unifold? Punya sih, kalau nggak salah gua pernah nangkep deh Unifold. 1 atau 2 gitu. Gak apa-apa deh jelek. Ini dia. Blood of Dragon. Which is itu bagus karena nambahin 10% Dragon attack ya. Nggak ada lagi gitu. Unifold. Alright. Karena tidak ada, baiklah. Oke, jadi kita bakal pakainya itu yang ya ini. Tunggu, ini cewek, itu female. My unifold please male. No. Kita harus cari unifold male dulu sih. Asli. Karena kalau sama female tuh nggak bisa. Jadi ya minimal syarat harus breeding ya male female tuh. Oke, karena Frostbloom gue semuanya female dan Unifold gue juga female, jadi kita cari Unifold male dulu lah ya. Oke, mantap. Alright guys, ini kita udah ambil beberapa Unifold. Ini ada beberapa ya, dan hampir semuanya itu female, kecuali 2 ini nih. Ini sama ini. Sisa female. Dan yang female itu ada noble aduh noble bagus buat tawar menawar. Tapi yaudah, kita antara pakai yang ini burly body dan juga ini heavyweight itu apa sih? Defense untuk knockback bagus sih. Oke lah, kita coba aja breeding yang mana ya. Terus movement speed, defense, gluton. Udah gluton tambah gluton. Kan ini heavy dong. Udah, kita yang ini sama tunggu. Attack-nya 108. Sama gak sih? Oh sama deh. Gue kira beda. Gue kira ada bedanya gitu. Ya siapa tahu ya. Udah gini kamu siapa namanya? Warsectera. Kamu ganti sama main foreman. Udah heavyweight dan mungkin sama Relaxaurus. Aku ganti dulu ya. Jadi Frostbloom di sini. Alright. Semua ayo breeding guys kalian breeding ya. Unifold dan Frostbloom. Breeding kalian.
Itu bakal jadi Unifold Chris ya teman-teman. Dan dari Unifold Chris ini kita bakal berhubung dengan Warsec Terra dan Unifold Chris menjadi Jormuntide. Nah jadi dari Jormuntide kita bakal breedingin dengan Blazol menjadi Jormuntide Ignis. Oke, kita perlu yang namanya Grintale, Aur Grintale. Nah, ganti penggulian dulu. Mama Mia Grintale. Tadi di perjalanan gue ketemu telur ini. Nah, large rocky egg kita ambil aja, kita langsung dapat apa ya kira-kira? Oh, Dictos, Hardskin Hydromaniac. Nice. Mana Dictos ya? This one. Is not here. Ragnarok. Oke, gue pengen buka saddle Ragnarok ya. Ini ya. Cloud sama Flamorgan. Saya bisa bikin Cloud, Flamorgan. Oke guys. Alright guys, di sini gue udah bikin saddle-nya Ragnarok. Mana Ragnarok ini dia. Kamu ya, aku pakai yang ini. Aku ganti cilet, aku ganti cilet. Nah sebelum itu di sini kita sudah ada telurnya, kita ambil. Dan lihat, last frozen egg dapat 3. Itu dari pasifnya Grintale ya, Grintale. You are such a cool man. I don't know you are man or female. Kita dapat Unifold Chris was born. Oke, satu lagi. Dan ya, oh iya, dia ada satu lagi. Gue lupa. Dan terakhir itulah untuk menjadi Jormuntide itu Warsec Terra dan Unifold Chris. Alright. Set. I go here. There. Cheers. Oke, nice, gue ada cowok. Apakah Warsec Terra gue? Warsec Terra gue oke, cowok. Jadi kita butuh ini. Motion speed, player defense, dan fire attack. Oke, yang kita tidak perlu adalah Unifold, kita taruh, Frostbomb kita taruh, Unifold apa yang ini ya? Ini dua-dua cowok. Yaudah, yang ini kamu ambil. Akan menjadi Jormuntide teman-teman. Wait. Set, Unifold Chris dan Warsec Terra. Ya, silakan kalian bersenang-senang ya. Tenang, wedding cake masih banyak kok. Sick wedding cake. Oke guys, di sini adalah telurnya Jormuntide. Ya, kita barengin Grintale di sini. Kita ambil. Oh, inventory full. Oke, bentar. Bentar. Inventory full di sini guys, ternyata. Kita taruh dulu ini yang tidak guna ini. Anjir, priwitan buat apa, Cok? Oh, udah bisa ya. Kita taruh dulu bentar ya. Saatnya kita ambil Jormuntide kita. Boom. Kok cuma 2 ini? Berarti kita tidak dapat 50% ya itu. Sialan. Tuh udah. Wedding cake gue masih ada 10. Yaudah, kamu bikin lagi 1 ya. Kamu bikin lagi 2 ya. Kamu bikin lagi 2. Jormuntide. Yoi. Ya, Hardskin doang. Please be something good. No way, bro. Di mana runner stronghold. Kok. Oh, tuh dapat tuh. Runner sama Slacker. Aduh, berarti dia tidak cocok untuk ini. Farming itu tidak cocok itu. Karena Slacker dia apa ya? Benar. Slacker tuh dia kalau nggak salah warp speed ngurangnya 30% Jo. Jadi ini bagus buat PvP. Oh, bisa dinaikin. Saya butuh itu. Increase the movement speed. Nice. Satu lagi. Defense.
Ya kita buat lagi lah satu nih ya. Nice. Gritale please, Civil Ice. 1, 2. Set kita ambil. Nah, sekarang karena kita udah punya Slacker agresif ya Allah gitu dong. Karena kita udah punya Jormuntide, kita akan bikin Stronghold Arskin Slacker. Slackernya ke bawah ya. Slackernya kok ke bawah ini. Udah sabar lo. Udah kamu udah. Nah. Oke, yang kita perlu adalah kita butuh runner. Oke. Nah, Stronghold against. Nah, sebenarnya kayak bisa nih. Stronghold strategis bla 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 bla. Stronghold strategis sama Jordan jadiin satu itu bisa kayaknya. Itulah cara kita breeding Jormuntide dan juga Jormuntide lagi. Kayaknya ya. Coba ya. Gue pengen nyoba. Akankah berhasil? Jormuntide. Oke. Oh, buset gede banget. Ini kalau di PAL tuh, ini kalau di Pokemon, aduh, gue lupa lagi namanya siapa. Mirip Rayquaza sih, lebih mirip kayak Rayquaza, cok. Rayquaza. Yang naga siapa sih yang naga hijau namanya? Lupa aku. Rayquaza, Kaza. Alright guys, di sini Jormuntide sudah menghasilkan Jormuntide ya. Seharusnya Jormuntide sama Jormuntide jadi Jormuntide ya. Kita dapat 3 seperti biasa, pakai Gritale pasif ya. Kita lihat. Semoga aja dapat ya runner sama Stronghold. Slacker anjir. Mana sih? Oke, Stronghold sama Fragrant Foliage. Enggak tahu itu apa. Please Stronghold dan Runner. Nah, sama aja. Ya udah. Kita lihat dulu. Yang grass attack. Ya, grass anjir. Sumpah Jormuntide gue gak ada yang bagus anjir. Paling ini doang nih yang bakal gue kawinkan. Karena runner. Bersama dengan farmhand. Do I have any good passive skill? As of my blaze hole. Ini bagus sih sebenarnya. Dragon Dot of Dragon. Kalau dapat. Ini Stronghold strategi. Kita pakai ini. Runner. Defense. Walk speed. Slacker. Stronghold strategi. Spell defense. Ini kasih grass attack. Gue tunggu Jormuntide gue pakai apa gue buat ini ya? Jormuntide itu mending gue pakai, oke? Enggak. Jormuntide kayak nggak gue pakai, jadi gue pakai ini dan kamu apa? Kamu cowok, workaholic. Sayangnya itu drops 50%. Oke, itu bagus. Oke, jadi kita langsung saja karena ini udah mau maghrib. Kamu sama kamu. Sama kamu, nice. Jormuntide Ignis. Aduh. Oke, kita skipnya langsung ya ke telurnya nanti. Sip. Alright guys, di sini ya Jormuntide dan Blastoise sudah menghasilkan telur. Langsung aja kita pick up. Gritale, your passive please. No, oke. Nggak dapet. Oke, tidak apa-apa, kita coba aja ya. Please bisa penting ke passive skillnya ya dong. Yes. Bercampur. Begitu guys caranya ya. Kamu satu lagi apa? Yang satu lagi apa? Sama. Oh enggak. Oh, oke, 2 doang. Oke. Itu kan yang tadi yang pertama dapat 2 passive skill berbeda lagi. Yang lain ya apa itu? Nih. Increase grass attack. Oke. Decrease and incoming dark damage. Oh, nice. Jadi dark damage ya. Kita bisa decrease dark damage. Nice, this is good. This is probably good. That is a good one. So I can ganti my blaze hole into my Jormuntide Ignis. Oke, sepertinya
cukup sampai sini saja ya, karena kita sudah mencapai tujuan kita, yaitu Jormungandr Ignis dan Jormungandr. Oke, mungkin next konten kita bakal bener-bener explore lagi next konten ya, karena Tower 3 gue belum buka ya, jadi gue mungkin bakal buka map dulu nih yang sebelah sini nih. Gue bakal buka map dulu di sebelah sini, dan yaudah sekalian sama nyelesain tower ketiga. Oke, terima kasih yang udah nonton. Thank you guys.